Halo teman-teman, kali ini aku Rifki Muzaki bareng Ervan bakal ngejelasin gimana sih cara mencari estimasi proporsi satu populasi menggunakan Excel dan juga RStudio. Namun sebelum itu, kita harus paham terlebih dahulu dasar-dasar teorinya. Nah, ini bakal jelasin oleh Ervan. Oke, kali ini kita membahas confidence interval untuk proporsi satu populasi. Jadi, apa itu proporsi? Dalam statistika, secara singkat, proporsi adalah jumlah persentase data yang ada dalam populasi atau sampel. Misal, persentase perempuan dalam suatu kelas, persentase orang kidal pada suatu RW, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita membahas confidence interval. Kita tahu rumus umum confidence interval adalah point estimate plus minus character value dikali dengan standar error. Selanjutnya, kita kupas lebih dalam tentang point estimate. Dalam populasi, proporsi dilambangkan dengan P. Kita tahu bahwa mencari data proporsi dalam populasi cukup sulit dan tentu memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, sebagai alternatif kita dapat mengambil sampel dari populasi tersebut dan kita tentukan penduga titik populasi. Penduga titik populasi tersebut bisa dilambangkan dengan P-cap. Rumus P-cap itu sendiri adalah P-cap sama dengan X per N, yaitu dengan X banyaknya kejadian sukses. Atau maksudnya data unit sesuai kriteria yang diinginkan, dibagi dengan N, yaitu ukuran sampel. Proporsi sampel atau P-cap merupakan penduga tak bias bagi proporsi populasi. Proporsi ini diperuntukkan bagi data biner atau percobaan binomial. Selanjutnya adalah standar error. Karena nilai P tidak diketahui, maka nilai P kita duga dengan P-cap. Dugaan standar error dari P-cap adalah akar dari P-cap dikali 1 min P-cap dibagi dengan N, atau bisa kita singkat dengan akar P-cap dikali Q-cap dibagi dengan N. Jadi rumus selang kepercayaan atau confidence interval 1 min alpha kali 100% bagi proporsi satu populasi adalah P-cap plus minus Z alpha per 2 dikali akar P-cap dikali 1 min P-cap per N. Nah, kenapa kita menggunakan Z alpha per 2? Karena ketika suatu variabel X berdistribusi binomial dan dia memiliki ukuran sampel yang sangat besar atau N lebih besar daripada 30, di mana P mendekati angka 0,5, maka kita bisa aproksimasikan dengan distribusi normal. Maka kita menggunakan Z alpha per 2, bukan T alpha per 2, dengan alpha adalah tingkat signifikansi. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal. Pertama kita akan menggunakan Excel, lalu selanjutnya kita akan menggunakan RStudio. Oke, pada kali ini aku bakal ngejelasin bagaimana sih cara mencari estimasi proporsi satu populasi menggunakan software Excel. Nah, soalnya seperti ini. Badan Pusat Statistik melakukan survei secara acak kepada 300.000 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi dan 511 kabupaten kota di Indonesia pada tahun 2016 untuk mengetahui proporsi penduduk Indonesia yang miskin. Survei ini menemukan bahwa 121.980 rumah tangga masuk dalam golongan penduduk miskin. Carilah selang kepercayaan 95% untuk mengestimasi proporsi penduduk miskin di Indonesia. Nah, dari soal kita ketahui bahwa N atau banyaknya sampel yaitu 300.000. Lalu diketahui juga X atau banyaknya kejadian sukses, atau pada soal kali ini yaitu banyaknya rumah tangga yang masuk dalam golongan penduduk miskin yaitu sebesar 121.980. Dari soal juga diketahui bahwasanya selang kepercayaan atau 1 min alfanya sebesar 0,95. Nah, dengan begitu kita bisa mencari nilai alfanya dengan cara mengurangi 1 dikurang 0,95. Didapatkan alfanya sebesar 0,05. Dengan begitu kita juga bisa mencari alfa per 2 dengan cara membagi alfa dibagi 2. Didapatkan 0,025. Nah, lalu selanjutnya kita harus mencari terlebih dahulu P-cap-nya atau proporsi dari sampel yang diketahui dengan cara membagi nilai X dibagi dengan N. Didapatkan nilai 0,4066. Lalu karena
ini merupakan kasus binomial, maka syarat untuk didekati dengan pendekatan normal yaitu dengan syarat NP cap dan NQ cap-nya besar dari 5. Kita cari dengan cara mengalihkan N dikalikan dengan P cap. Begitu pula dengan N dikalikan dengan Q atau 1 min P cap. Didapatkan nilai keduanya besar dari 5. Dengan begitu, kasus kali ini dapat kita dekati dengan sebaran normal atau dengan Z. Nah, lalu selanjutnya, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya rumus untuk mencari confidence interval atau selang kepercayaan yaitu dengan menambahkan point estimate plus minus margin of error-nya. Confidence interval yang dicari yaitu P atau proporsi, point estimate yang merupakan P cap plus minus margin of error. Margin of error-nya ada Z alpha per 2 dikalikan akar P cap dikalikan 1 min P cap per N. P cap-nya telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 0,4066. Lalu Z alpha per 2 bisa kita cari dengan rumus norm.s.inf. Lalu kita masukkan nilai alpha per 2-nya. Didapatkan nilai min 1,95996. Nah, nilai Z yang didapatkan merupakan Z untuk batas bawahnya. Untuk mendapatkan Z untuk batas atasnya, tinggal dimasukkan saja rumus ABS. Lalu masukkan nilai Z batas bawah tadi yang ini. Dapatkan nilai plusnya 1,959964. Lalu standar errornya yaitu akar P cap 1 min P cap per N bisa didapatkan dengan cara SQRT atau akar. Lalu kita masukkan nilai P cap dikalikan dengan 1 min P cap dibagikan dengan N 300.000. Didapatkan nilai standar errornya 0,00897. Lalu untuk mencari batas bawah dari confidence interval ini, kita mengurangi P cap dengan E atau margin of error-nya. Dan untuk mendapatkan batas atasnya, kita jumlahkan P cap dengan E juga. Nah, didapatkan batas bawahnya yaitu 0,404842 dan batas atasnya 0,408358. Oke, selanjutnya kita akan mencari estimasi proporsi satu populasi menggunakan software RStudio. Sebelumnya kita definisikan dulu X dan N-nya. Kita run keduanya. Lalu kita bisa mencari P cap dengan membagi X dibagi N. Kita run. Lalu untuk mencari estimasi proporsi satu populasinya dapat menggunakan rumus prop.test. Sebenarnya ini merupakan rumus untuk uji hipotesis proporsi. Namun nanti dalam outputnya juga akan menunjukkan confidence interval atau estimasi selang kepercayaannya. Nah, langsung saja prop.test dalam kurung X atau banyaknya kejadian sukses, lalu N ukuran sampel, lalu masukkan juga P yaitu P cap-nya yang telah kita dapatkan tadi, lalu masukkan juga alternatif, kita masukkan two-sided dengan tanda petik, 2 tanda petik, lalu masukkan juga conf.level sama dengan 0,95. Ini merupakan tingkat kepercayaannya, yaitu 95% atau dalam sini kita tulis dengan 0,95. Lalu kita run. Nah, didapatkan confidence intervalnya. Confidence interval dengan tingkat kepercayaan 95%. Batas bawahnya didapatkan 0,4048435 dan batas atasnya 0,4083589. Hasil yang didapatkan juga hampir mirip dengan cara Excel yang telah kita lakukan sebelumnya. Interpretasi dari confidence interval yang telah kita dapatkan adalah dengan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat diestimasi bahwasanya proporsi dari populasi memiliki nilai di antara 0,404842 hingga 0,408358. Dengan kata lain, ketika kita mengambil sampel sebanyak 100, maka 95 di antaranya akan mengandung nilai proporsi sesuai dengan confidence interval yang telah kita dapatkan, sehingga 5 sisanya di luar dari interval itu. Oke, sekian dari kami. Semoga teman-teman dapat mudah memahami apa yang kami sampaikan.
dan terima kasih.